Tuhan, Shalom, selamat pagi. Shalom. Untuk kita semua, kembali lagi berjumpa dengan kami semua di live streaming ibadah Gereja Ekumene. Kita yakin dan percaya kita semua pada pagi hari ini diberkati oleh Tuhan, amin. Puji nama Tuhan. Selamat mengikuti dan selamat menyaksikan ibadah pada pagi hari ini, dimanapun saya dan saudara berada pada saat ini. Mari luangkan waktu untuk kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita angkat hati kita di hadapan Tuhan. Kita meninggikan nama Tuhan. Dikasih kesempatan untuk menyembah Tuhan. Mari kita sama-sama datang untuk menyembah Tuhan, dimanapun saya dan saudara berada pada pagi hari. Puji nama Tuhan. Mari kita sama-sama angkat pujian. Awan kemuliaan-Mu. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya.
kekuatan kepada kami, sehingga kami masih boleh kuat berdiri, masih bisa melaksanakan aktivitas kami. Itu semua karena anugerah-Mu Bapa. Tuhan Yesus, biarlah Engkau yang ambil alih ibadah kami pada pagi hari ini. Engkau yang bekerja, Engkau yang memampukan setiap anak-anak-Mu yang ambil bagian di dalam pelayanan pada pagi hari ini. Biarlah ya Tuhan Engkau kuduskan kami pribadi lepas pribadi, agar pelayanan kami pada hari ini benar-benar berkenan dan menyenangkan hati-Mu Bapa. Engkau juga memberkati di setiap jemaat yang menyaksikan ibadah ini. Engkau memberkati mereka di tempat yang maha tinggi. Engkau juga menjaga memelihara mereka, sehingga mereka boleh tetap setia untuk memuji dan menyembah Engkau dalam keadaan apapun. Bahkan seluruh yang menyaksikan ibadah ini, Engkau turut memberkati mereka. Kami tidak bisa menyebutkan mereka satu persatu, tapi tangan Tuhan terulur memberkati mereka yang tetap setia mengandalkan Engkau pada pagi hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus. Haleluya. Karena hanya awan kemuliaan-Mu yang bisa menopang kami untuk tetap kuat, untuk tetap setia di dalam kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Hanya ucapan syukur yang bisa kami naikkan kepadamu. Haleluya.
Kami rasakan Engkau hadir di tengah-tengah kami saat ini. Sekalipun saat ini kami beribadah seperti saat ini ya Tuhan, tapi kami percaya bahwa Engkau Tuhan, kuasa-Mu tidak terbatas. Engkau tidak dapat dibatasi oleh apapun juga ya Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur kepada-Mu, karena saat ini kami rasakan kehadiran Tuhan ada di tengah-tengah kami. Dan biarlah kehadiran-Mu juga dirasakan, dialami oleh seluruh umat Tuhan, jemaat Tuhan Gereja Oikumene. Bahkan siapapun yang menyaksikan ibadah ini sedang berlangsung, biarlah hadirat Tuhan nyata bekerja di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Kami beribadah kepada-Mu karena kami mengasihi Engkau. Dan kami sadar Tuhan, kami mengasihi Engkau karena Engkau sudah lebih dahulu mengasihi kami. Amin. Terima kasih banyak Tuhan. Kami mengucap syukur buat kasih Allah yang besar. Tiba saatnya Tuhan, kami mendengarkan firman Allah. Berbicaralah Engkau lewat bibir mulut hamba-Mu. Urapi hamba-Mu dengan urapan dari tempat maha tinggi. Pakai hamba-Mu di dalam kemurahan Tuhan. Biar semuanya boleh jadi untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Yesus. Sampaikan isi hati-Mu bagi umat Tuhan yang ada di tempat ini. Bahkan bagi siapapun yang mendengarkan saat ini ya Bapa. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah Yesus. Pekerjaan kuasa gelap yang coba-coba ganggu jalannya pemberitaan firman Tuhan. Kami bersatu hati hancurkan di dalam nama Yesus Kristus. Biarlah nyata kuasa-Mu bekerja saat ini. Firman Allah diberkati, disampaikan, memberkati. Firman Allah disampaikan, menjawab setiap pergumulan kami. Karena firman-Mu adalah jawaban bagi kami ya Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Kami siap sedia melayani Tuhan, mendengarkan firman Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan, haleluya. Tuhan Yesus ada di tengah-tengah kita saat ini. Bahkan Dia juga hadir di setiap jemaat yang menyaksikan ibadah saat ini. Sekalipun kita tidak di satu tempat yang sama, tapi kita percaya bahwa kuasa Tuhan tidak dapat dibatasi oleh apapun. Kuasanya tidak terbatas. Haleluya. Dia akan terus memberkati kita. Dia akan terus menyatakan isi hatinya dalam kehidupan kita. Ketika kita mau buka hati kita untuk diisi dengan kebenaran firman Tuhan, maka kita akan mendapatkan berkat-berkat Tuhan menjadi bagian kita. Haleluya, puji Tuhan. Minggu yang kemarin kita sudah memperingati hari kebangkitan Tuhan Yesus, dan hari ini kita akan kembali membaca kebenaran firman Tuhan di dalam 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Bagaimana di sini Paulus kembali mengingat kembali peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus. Ya, kita harus sering-sering membicarakan tentang Yesus, sebab inti pemberitaan dari Injil kebenaran adalah kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus yang menyelamatkan seluruh isi dunia. Haleluya, puji Tuhan. Dan hari ini kita akan kembali membaca, mendengarkan firman Allah di dalam 1 Korintus 15 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Kalau sudah menemukan, saya akan perkatakan dari tempat ini. Bapak Ibu Saudara dimanapun saudara ada, di rumah masing-masing, perhatikan dan dengarkan firman Allah, sebab firman Allah katakan iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran karena firman Kristus. Kebangkitan Kristus. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu, dan yang kamu terima, dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu.
kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul, dan yang paling akhir dari semuanya, ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Puji Tuhan. Mengapa Paulus dia kembali mengulang akan peristiwa daripada kebangkitan Tuhan Yesus. Bahkan Paulus kembali mengingatkan kepada kita, pada orang yang percaya, bahwa siapa-siapa saja yang sudah menyaksikan peristiwa daripada kebangkitan Tuhan Yesus, yang menjadi saksi mata bahwa Yesus benar-benar sudah bangkit. Haleluya. Ya. Paulus sendiri dia menyatakan pengalamannya ketika Tuhan secara pribadi menyatakan dirinya kepada Paulus dalam perjalanannya ke Damsyik, saudara. Saat itulah dia berjumpa dengan Yesus secara pribadi. Bagaimana Yesus berkata kepada Paulus bahwa dia adalah yang dianiaya oleh Paulus. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan, ya, kalau sesuatu berita itu diulang, berarti itu merupakan satu hal yang sangat penting. Oleh sebab itu hari ini kita kembali mendengarkan peristiwa tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Mengapa kebangkitan Yesus itu sangat penting bagi mereka yang percaya kepadanya. Haleluya, puji Tuhan. Bagian yang pertama, mengapa kebangkitan Yesus sangat penting bagi mereka yang percaya? Karena kebangkitan itu membuktikan bahwa Yesus adalah anak Allah. Kalau ditulis di dalam Roma pasal yang pertama, kita membuka di situ dan saya akan perkatakan dari tempat ini. Roma pasal yang pertama, suratan yang ditulis oleh Rasul Paulus juga. Roma pasal yang pertama ayat yang keempat. Dan menurut Roh Kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Ya. Kebangkitan itu membuktikan bahwa Yesus adalah anak Allah dan ini tidak bisa dibantah. Yesus Kristus adalah anak Allah. Haleluya. Dan hal yang kedua adalah kebangkitan itu menjamin bahwa kematiannya sudah menebus dosa-dosa kita. Di dalam 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-17 dikatakan di situ, dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosa-dosamu. Karena Yesus bangkit, kematiannya menjamin bahwa dosa-dosa kita sudah ditebus olehnya. Haleluya, puji Tuhan. Sesuatu yang luar biasa yang Tuhan sudah kerjakan di dalam kehidupan saya dan saudara. Dia sudah mati di atas kayu salib, tapi dia buktikan bahwa dia menyelesaikan dosa kita dengan cara dia bangkit dari antara orang mati. Dosa mengakibatkan kematian. Haleluya, puji Tuhan. Kubur yang kosong membuktikan Yesus hidup. Batu yang menutup kubur tidak dapat menahan kebangkitan Yesus. Apa yang Yesus kerjakan bagi kita itu sempurna. Jangan pernah ragukan akan hal ini. Iblis seringkali mendakwa kita dengan segala macam hal yang sudah kita buat di masa yang lalu.
Yang membuat kita seringkali tidak maju di dalam Tuhan. Yang membuat kita seringkali tidak melihat kuasa Tuhan bekerja dalam hidup kita. Yakinilah bahwa dosa-dosa kita sudah ditebus oleh Tuhan. Kita ditebus bukan dengan barang yang fana, bukan dengan emas dan perak, tetapi dengan darahnya yang mahal. Kita mau hargai itu dalam kehidupan kita. Haleluya. Yesus bangkit, maka kepercayaan kita tidak sia-sia. Kita percaya kepada Yesus tidak sia-sia, tapi itu menjadi keuntungan bagi kita. Haleluya. Ya, untungku besar karena Yesus milikku. Jiwaku bergemar, dapat damai sepenuh. Haleluya. Kalau Yesus ada di hati kita, ada damai. Haleluya. Kalau Yesus ada dalam hidup kita, tak ada yang perlu kita takutkan. Karena dia hidup, dia mampu, bahkan lebih daripada sanggup untuk menolong saya dan saudara. Haleluya. Karena Yesus bangkit, kepercayaan kita tidak sia-sia. Artinya iman kita berisi, iman kita berbobot, ada kualitas. Sebab apa? Apa yang kita percayai itu pasti menjadi nyata. Haleluya. Kalau Yesus katakan dia memelihara kita, dia pasti akan pelihara kita ketika kita percaya sungguh padanya. Kalau Yesus katakan dia melindungi kita ketika kita hidup dalam ketaatan, perlindungannya menjadi bagian kita. Haleluya, puji Tuhan. Yesus hidup, dia dapat kerjakan. Tidak ada yang dapat membatasi Tuhan Yesus. Tidak ada yang dapat membatasi kuasanya, sebab dia tidak terbatas. Seringkali kita membatasi dia dengan pikiran kita yang kecil ini. Tapi ingat satu hal, ingat baik bahwa Yesus kita, Allah yang hidup, Allah yang tidak terbatas. Kuasa kebangkitan yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Kuasa yang menggulingkan batu dari kubur Yesus akan menjadi bagian saya dan saudara ketika kita mau terus berpaut kepadanya. Firman Tuhan katakan di dalam Efesus pasal 1 ayat 13 dan 14. Roh Kudus adalah bagian jaminan kita. Ketika kita percaya kepada Tuhan, Roh Kudus menjadi bagian kita. Kalau kita masih bisa dibawa untuk beribadah kepada Tuhan, itu bukan karena kekuatan kita, karena Roh Kudus yang ada dalam kita, yang memberikan satu kerinduan untuk kita beribadah kepada Tuhan. Sebab Roh Kudus, dia adalah penolong. Ketika kita mengizinkan dia memimpin hidup kita, maka Roh Kudus akan membawa kita pada segala kebenaran Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Kuasa kebangkitan itu menjadi bagian kita, yaitu kuasa Roh Kudus. Rasul Paulus sendiri mengungkapkan di dalam Filipi pasal 3 ayat yang ke-10 katakan, yang ku kehendaki ialah mengenal dia, mengenal Tuhan dan kuasa kebangkitan. Dan sebagai orang yang percaya di akhir zaman, di hari-hari ini kita memerlukan kekuatan yang lebih di luar kekuatan kita sebagai manusia. Kita memerlukan kuasa yang lebih di luar kuasa kita sebagai seorang manusia yang kekuatan kita ini terbatas. Kita punya jaminan. Kuasa dari tempat tinggi akan menjadi bagian kita, yaitu kuasa kebangkitan, kuasa Roh Kudus. Dia tidak akan dapat menahan kita untuk kita mau lebih lagi. Ya, kuasa yang ada di dunia ini tidak dapat menahan kita untuk kita mau lebih lagi datang kepada Tuhan. Kesulitan, kesusahan yang terjadi hari-hari ini boleh ada di sekitar kita, tapi ketika kuasa kebangkitan itu ada dalam kehidupan kita, maka kita akan dimampukan untuk berjalan, melewati semuanya, menghadapi semuanya.
Haleluya, puji Tuhan. Kuasa yang sama, kuasa yang membangkitkan Yesus akan menjadi bagian kita, akan kita alami hari-hari ini ketika kita mau dengan terbuka meminta kepada Tuhan supaya Dia memenuhi kita. Jangan puas ketika kita cuma menerima sebagian kecil saja yang menjadi jaminan, yang menjadi persekot ketika kita percaya kepada Tuhan. Sampai kita menerima sepenuhnya. Firman Tuhan katakan di dalam Efesus pasal yang pertama ayat 13 dan 14. Tapi hari-hari ini kita mau minta supaya Roh Kudus, kuasa kebangkitan itu lebih nyata bekerja di dalam kehidupan kita. Kita sudah percaya bahwa Yesus sudah mati di atas kayu salib. Kita percaya Dia menebus dosa-dosa kita. Kita percaya Dia sudah bangkit. Kita punya iman. Dan ini menjadi modal kita. Iman yang kita miliki kepada Yesus dapat menarik kuasanya dinyatakan di dalam kehidupan kita. Haleluya. Ingat peristiwa tentang wanita yang mengalami pendarahan selama 12 tahun. Dalam kondisi lemah. Dia sudah berusaha dengan berbagai macam cara untuk mengobati dirinya. Sampai segala sesuatu dihabiskan. Tapi ketika dia mendengar berita tentang Yesus, imannya timbul. Ketika dia berjumpa dan dia dapati bahwa Yesus sedang dikerumuni oleh sekian banyak orang, dia sadar dirinya bahwa dia tidak mungkin akan dapat menerobos sekian banyak orang dengan kondisinya yang lemah. Cuman dia berucap di dalam hati, asal ku jamah saja jumbai jubahnya, aku pasti sembuh. Haleluya, puji Tuhan. Dia tidak tinggal diam ketika dia menggumankan hal itu di dalam hatinya. Dia bertindak dan dia mendekati. Dia berusaha, dia mencapai jumbai Yesus. Dan saudara yang kekasih dalam Tuhan, hal ini membuat Yesus tertarik. Karena apa? Setelah dia jumbai jubah Yesus dijamah oleh wanita yang menderita pendarahan selama 12 tahun. Yesus katakan, siapa yang menjamah aku? Siapa yang memegang jumbai jubahku? Orang-orang katakan, demikian banyak orang yang ada di sekelilingmu. Pasti banyak kali yang sudah menyentuh pakaian daripada Tuhan Yesus. Yang membuat berbeda pada waktu itu. Sehingga kuasa itu keluar. Karena Yesus katakan, aku merasakan ada kuasa yang keluar daripadaku. Yang membuat berbeda. Karena iman. Dan iman dari perempuan inilah yang menarik kuasa Tuhan bekerja. Dan pada waktu itu pun dia sembuh. Yesus, Dia kalau menyembuhkan sempurna. Dia tidak saja menyembuhkan secara jasmani, tetapi secara rohani Tuhan juga menyembuhkan. Artinya apa? Dia mengampuni segala dosa dan pelanggaran. Karena apa yang Yesus kerjakan adalah sempurna. Haleluya, puji Tuhan. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, tidak ada kebangkitan, maka tidak akan ada Roh Kudus. Karena Roh Kudus dicurahkan 10 hari setelah Yesus naik ke sorga. Yesus ada di sorga saat ini. Dia menjadi pengantara bagi saya dan saudara. Yang bekerja di antara kita hari-hari ini adalah kuasa kebangkitan, kuasa Roh Kudus. Kalau hidup kita dipimpin oleh kuasa Roh Kudus, maka kita akan dibuat berbeda. Karena hidup kita akan selalu dibawa pada kebenaran Tuhan. Tak perlu takut dengan keadaan dunia yang serba sulit, yang penuh dengan ketakutan hari-hari ini, dengan segala kekacauan yang terjadi, dengan segala ketidakpastian yang terjadi. Tidak perlu takut. Karena kalau Roh Kudus memenuhi kita dan memimpin hidup kita, Dia akan membawa kita pada segala kebenaran Tuhan.
Ketika kita ada dalam kebenaran Tuhan, haleluya, kita akan temukan damai sejahtera di situ. Kita akan dapati ketenangan. Firman Tuhan katakan hanya dekat Allah saja aku tenang. Berarti kalau Roh Kudus memimpin hidup saya dan saudara, Dia akan membawa kita untuk lebih dekat lagi kepada Tuhan. Ketika kita lebih dekat lagi kepada Tuhan, kita akan mengalami banyak hal terjadi atas hidup kita di dalam pengiringan dan pelayanan kita kepada Tuhan. Biarlah hari-hari ini dengan situasi dan kondisi yang ada, jangan mengandalkan kekuatan kita sendiri. Jangan berpikir saya bisa melewati semua. Ingat baik, kekuatan kita terbatas. Kuasa yang tidak terbatas itu nyata bekerja hari-hari ini. Walaupun kita tidak melihat rupa dan bentuknya, tetapi kerjanya dapat kita rasakan ketika kita berpasrah, ketika kita berpaut aja kepada Tuhan. Kerjanya dapat kita rasakan sebab Dia seperti angin. Kita tidak bisa melihat rupa angin, tetapi ketika angin bertiup, kita dapat melihat daun-daun bergoyang. Demikian juga pekerjaan Roh Kudus. Dia nyata bekerja di antara kita. Tetaplah bersandar kepada Tuhan. Izinkan Roh Kudus bekerja dalam hidupmu dan hidupku. Sebab ketika Yesus sebelum Dia naik ke sorga, Dia katakan, aku akan mengirim seorang penolong yang lain, yang akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang tersembunyi yang belum pernah kita tahu. Izinkan Roh Kudus bekerja. Jangan batasi Dia bekerja dalam hidupmu dan hidupku. Alami, Dia akan membawa kita selalu hidup di dalam kebenarannya. Kebenaran itu adalah firman Allah. Ketika kita dalam kebenaran Tuhan, damai sejahtera, ketenangan menjadi bagianku dan bagian. Haleluya, puji Tuhan. Kita nyanyikan satu pujian. Haleluya. Izinkan kuasa kebangkitan itu, sama seperti halnya Paulus yang mengatakan di dalam Filipi pasal 3 ayat 10, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitan. Yesus sudah bangkit. Yang membangkitkan Dia adalah kuasa Roh Kudus. Allah Tritunggal bekerja di dalam keselamatan kita. Bapa di sorga, Dia yang merencanakan keselamatan. Dan Yesus yang melakukan itu, yang melaksanakan. Dia naik di atas kayu salib. Dia mati, mencurahkan darahnya bagiku dan bagimu. Dia rela disiksa, tapi pada hari yang ketiga Dia bangkit, membuktikan Yesus hidup. Dan yang membangkitkannya adalah oknum Allah yang ketiga, yaitu kuasa kebangkitan, kuasa Roh Kudus. Haleluya. Hari-hari ini izinkan Roh Kudus bekerja lebih lagi dalam kita. Jangan membatasi Dia, karena Roh Kudus begitu ingin, kuasa kebangkitan itu begitu ingin memenuhi kehidupan dan kehidupanku. Haleluya. 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 Kita sudah percaya kepada Yesus. Iman kepada Yesus menjadi modal bagi kita untuk kita menarik kuasa dari tempat yang maha tinggi. Kuasa Roh Kudus bekerja. Apa yang kau perlukan hari-hari ini? Apa yang kau ingin Yesus kerjakan dalam kehidupanmu? Kau bisa sampaikan kepada Tuhan. Ketika dengan iman kau sampaikan kepadanya, maka itu akan menarik kuasanya, kuasa Roh Kudus bekerja dalam hidup saya, saudara.
bekerja, untuk kuasa kebangkitan bekerja. Roh Kudus akan membawa kita untuk senantiasa kita menyerah kepada Tuhan. Menyerah kepada Tuhan. Menyerah kepada Tuhan. Haleluya. Ketika kita berserah kepada Tuhan. Haleluya.
kekuatan bagi jemaat gereja Ekumene PT Agro Lestari Mandiri, bahkan menjadi kekuatan bagi siapapun yang turut serta untuk beribadah pada saat ini. Terima kasih banyak Tuhan. Biar Roh Kudus bekerja lebih lagi supaya kami lebih mengerti. Roh Kudus yang adalah guru mengajar kami. Roh Kudus yang adalah penolong memampukan kami untuk dapat menjalani hari-hari ini senantiasa berada di dalam kebenaran-Mu ya Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu yang besar, bahwa Engkau tidak meninggalkan kami sendirian. Engkau tidak meninggalkan kami sendirian. Ada Roh Kudus yang menguatkan kami. Ada Roh Kudus yang menolong kami. Ada Roh Kudus yang menghiburkan kami. Kami tidak mau sekedar tahu ya Tuhan akan karya Roh Kudus tanpa kami mengalaminya. Biar Roh Kudus bekerja nyata hari-hari ini di dalam setiap kehidupan umat-Mu. Roh Kudus membantu kami saat kami berdoa, saat kami tidak berdaya. Roh Kudus yang menguatkan kami. Terima kasih ya Tuhan, Engkau begitu memperhatikan kami. Kami nyatakan kami mengasihi Engkau ya Tuhan. Kami mengasihi Engkau lebih daripada yang lain, karena Engkau sudah lebih dahulu mengasihi kami. Terima kasih banyak Tuhan. Biarlah janji-janji Tuhan terjadi, terpenuhi atas kehidupan setiap kami yang percaya kepada-Mu. Kami aminkan itu, dan kami terima janji-janji Tuhan terjadi atas hidup kami. Inilah doa kami, kekuatan baru menjadi bagian kami kembali, untuk kami melangkah di hari-hari di depan kami yang Tuhan percayakan, dalam setiap kesempatan yang Tuhan beri. Dalam nama Yesus Kristus, haleluya, puji Tuhan, amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita saat ini. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, selama-lamanya. bagian kami, dan kami percaya ibadah yang kami lakukan juga memberkati setiap umat Tuhan, setiap pribadi yang turut serta untuk bersama dengan kami beribadah saat ini. Terpujilah nama Tuhan. Kami akan mengakhiri semuanya. Haleluya. Akhirnya saudara yang kasih di dalam Tuhan, baik yang ada di tempat ini, yang juga ada di rumah masing-masing, terimalah kasih rahmat dari Allah, kecintaan dan kasih sayang dari anaknya yang tunggal Yesus Kristus, penyertaan yang manis oleh pimpinan pekerjaan kuasa Roh Kudus yang bekerja di dalam kita yang percaya kepadanya, mulai dari saat ini sampai
Puji Tuhan, Tuhan berkati kita semua.